Pernahkah Anda bertemu dengan dokter gila seperti itu? Karena tetangganya memakan apelnya, jadi dia membeli apel yang sama tetapi tidak dapat menemukannya. Tiba-tiba seorang perampok menyerbu masuk dari luar pintu dan mencuri dompet semua orang. Yang lain semua melakukan apa yang dikatakan perampok itu, hanya Sahun yang terus berjalan. Sahun berkata, haruskah aku mengangkat tangan atau mengambil dompetku? Jika aku mengangkat tangan aku tidak dapat mengambil dompetnya, tetapi jika aku mendapatkan dompet aku tidak dapat mengangkat tangan aku. Pertanyaan bodoh Sahun mengejutkan perampok itu. Rupanya perampok ini juga seorang newbie dan belum tahu harus berbuat apa terhadap Sahun yang autis. Peluru itu terbang melewati Sahun tetapi mengenai gadis itu. Darah segar berceceran di mana-mana, perut gadis itu terluka. Ini adalah sesuatu yang tidak diramalkan oleh pencuri itu. Bos menggunakan tongkat untuk memukul kepala perampok dan menelepon 120. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui peluru telah menembus tubuh gadis tersebut. Limpa, lambung dan usus besar ditembak hingga ke bagian belakang dada. Perforasi usus menyebabkan peradangan, infeksi, tekanan darah rendah, dan detak jantung tidak teratur. Dokter terpaksa mengangkat limpa Ella, sehingga ia terselamatkan. Saat ini, pacar gadis itu sedang menyalahkan Sahun. Jika Sahun jujur, ini tidak akan terjadi. Tapi mereka tidak tahu kalau Sahun mengidap autisme. Ketika dia sakit, dia tidak bisa mengendalikan perilakunya. Tapi Sahun adalah seorang ahli bedah yang jenius. Menghadapi kritik dari keluarga pasien. Tapi Sahun tidak menganggap itu salahnya. Rekan kerja Sahun mempunyai masalah yang sama dengannya. Perampok ini pergi merampok supermarket, tapi bertemu Sahun. Ia menyuruh Sahun untuk mengangkat tangannya dan mengeluarkan dompetnya, tapi Sahun tidak bisa melakukannya. Perampok itu dipukul dengan tongkat dan dibawa ke rumah sakit. Dokter menemukan simbol Nazi di tubuhnya. Hanya orang rasis yang mendapatkan tato ini. Dokter wanita Claire tiba-tiba membencinya. Rasisme semuanya ditujukan terhadap orang kulit hitam. Karena trakeanya patah, perampok tersebut tidak bisa bernapas. Dia tidak bisa bertahan 5 menit tetapi hanya ada satu ruang operasi. Di sebelahnya ada pasien yang lebih serius. Claire memutuskan untuk memberikan posisinya kepada orang lain. Atasan bernama Aoki sangat tidak puas. Aoki meminta Claire untuk memprioritaskan operasi pada si pencuri. Di ruang operasi, Aoki berbicara kepada Claire. Kita tidak boleh bias dalam menangani pasien. Claire sedikit marah. Ella berdebat dengan Aoki di depan semua orang. Pada akhirnya, Ella harus meninggalkan ruang operasi. Aoki meminta Claire untuk memantau pasiennya. Perampok itu baru saja sembuh dari penyakitnya ketika dia mulai menghina Claire. Orang kulit hitam sepertimu tidak bisa menjadi dokter. Sekarang saya merasakan sakit, tolong beri saya fentanyl. Tapi ini adalah obat terlarang. Lihat saja lengan perampok untuk mengetahui tujuannya. Claire tidak memberikannya, jadi Elle melemparkan nampan itu ke arah Ella. Claire pergi mencari Aoki karena dia tidak ingin melayani perampok itu lagi. Aoki menolak permintaan Claire. Pada saat ini, bandit itu tiba-tiba tidak bisa bernapas. Claire memberitahu perawat untuk menemukan Aoki. Tapi orang ini mungkin tidak sabar. Untuk menyelamatkannya, Claire memutuskan untuk melakukan perawatan darurat. Ella menggorok leher perampok itu untuk menyelamatkan nyawanya sementara. Saat ini, Aoki masuk dan berbicara dengan Claire. Saya mengirim Anda untuk memantaunya karena gejalanya akan muncul saat ini. Semoga dia bisa belajar sesuatu. Operasi yang tersisa akan diselesaikan di ruang operasi. Claire kemudian pergi menemuinya. Dia bilang aku orang kulit hitam. Tapi saya mengandalkan usaha saya untuk sampai ke sini hari ini. Itu sebabnya aku menyelamatkanmu. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang kulit hitam lebih rendah dari orang lain. Claire selesai berbicara dan pergi. Dan dia akan dibawa ke penjara oleh polisi. Sahun juga memantau pasien. Namun dia menghadapi masalah yang lebih besar. Sebuah peluru kecil yang mengganggu organ dalam gadis itu. Satu-satunya kerabat gadis itu adalah pacarnya. Keduanya saling kenal secara online, jadi dia tidak tahu nama gadis itu atau di mana dia tinggal. Hari ini adalah kencan pertama mereka, dan keduanya benar-benar tidak beruntung. Sahun akan bertugas memantau kondisi gadis itu. Saya melihat jumlah sampah yang keluar dari kantong ekskresi terlalu sedikit. Sahun tidak berkata apa-apa dan segera mengangkat selimut gadis itu. Pacar gadis itu mengira Sahun ingin mempermainkannya. Mereka menemukan bahwa kaki gadis itu menonjol. Sahun menduga hal itu disebabkan oleh pendarahan yang menyebabkan disfungsi internal. Kemudian Elle memulai operasi darurat. Namun karena pelurunya kecil, luka yang ditimbulkannya sulit ditemukan. Nyawa gadis itu dalam bahaya, namun mereka masih belum bisa menemukan penyebabnya. Saat ini Ella hanya mempunyai waktu hidup 5 menit saja. Dokter terpaksa membedah seluruh perutnya untuk menemukan penyebabnya. Kalaupun pelurunya ditemukan, tingkat kelangsungan hidup masih sangat rendah. Saat ini, Sahun sedang membayangkan adegan gadis yang terkena peluru. Peluru menembus perutnya, mematahkan pinggulnya, menusuk usus buntunya dan kemudian menembus limpa. Peluru menyerempet tulang kedua dan ketiga di sisi kiri,
melewati arteri tertinggi di antara tulang rusuk gadis itu. Semua orang mengagumi Sahun. Dengan tidak adanya peralatan apapun, Sahun membayangkan dan menunjukkan lintasan peluru. Setelah itu, mereka dengan mudah menemukan penyebab pendarahan tersebut dan menyelamatkan nyawa gadis tersebut. Orang tuanya juga pergi ke rumah sakit. Saat kamu melihat pacarmu masih di sisimu, dia memutuskan bahwa setelah pulih, dia akan menghabiskan hidup bahagia bersamanya. Meskipun Sahun menyelamatkan gadis itu, tapi apakah cedera gadis itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan Sahun?